Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Fakulta, Fakulta Jaya, Fakulta Jaya, Fakulta Jaya. Saya Ahmad Saifullah. Kali ini kami akan mengajak mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta untuk berbincang-bincang terkait PKM dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yang mana merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta yang lolos pendanaan PKM 5 bidang di tahun 2021 ini. Mungkin teman-teman udah gak sabar nih, siapa sih narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang pada siang hari ini terkait PKM. Nah, Sobat Fakulta, kita udah bertemu nih oleh narasumber kita. Mungkin akan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih ya Kak Epul. Halo semuanya, untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta. Nama saya Wahyudin. Saya merupakan mahasiswa Agroekoteknologi semester 7, tepatnya angkatan 2018. Gimana nih kabarnya Kang Wahyudin? Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Epul gimana? Alhamdulillah baik. Kayaknya nih di semester 7 ini Kang Udin banyak sekali kesibukan. Kalau boleh tahu apa aja sih kesibukannya di tahun ini? Sebenarnya nggak terlalu sibuk gitu ya Kang Epul, tapi namanya juga mahasiswa semester 7 udah mau masuk tingkat akhir, sama pada umumnya seperti mahasiswa tingkat akhir yang lainnya. Saat ini saya sedang sibuk penelitian begitu sama mengurusi beberapa organisasi sih. Wah, mantap sekali. Semangat Kang Udin. Ya, semangat juga ya Kang Epul. Mantap ya. Nah teman-teman, Kang Wahyudin ini kan banyak sekali nih pengalaman yang dia terima, dia capai. Nah salah satunya nih merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian yang satu-satunya lolos pendanaan PKM 5 bidang di tahun 2021 ini. Terkait PKM, awal mula Kang Udin ini tahu informasi tentang PKM ini gimana sih? Oke, berbicara mengenai PKM sebenarnya sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengar semua di telinga seluruh mahasiswa di Indonesia begitu. Nah, awal mula saya mengenal istilah PKM ini waktu saya menjadi mahasiswa baru, sempat dikenalkan oleh kakak tingkat saya. Namun memang saya namanya juga mahasiswa baru ya, kita belum terlalu paham secara mendalam mengenai PKM, makanya ya hanya sekedar informasi saja. Tetapi menarik nih untuk diikuti begitu. Makanya di tahun 2019 saya mulai berjuang untuk coba mengenal PKM lebih mendalam begitu. Nah setelah Kang Udin tahu nih informasi terkait PKM ini, bagaimana sih persiapan Kang Udin tuh untuk melakukan kegiatan PKM ini? Oke, bicara mengenai persiapan, karena PKM ini kan tuntutannya cukup panjang begitu ya, dimana tahap mulanya itu kan kita harus membuat proposal begitu. Nah, adanya proposal itu tentunya lahir dari sebuah ide. Maka hal-hal yang perlu saya persiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana saya mampu mencari ide dulu, mencari ide yang sekiranya menarik begitu. Kemudian juga setelah saya memiliki ide, saya harus punya tim yang solid, kemudian satu preferensi begitu. Nah dari sanalah kami mulai berdiskusi untuk bagaimana bisa melakukan penyusunan proposal, kemudian juga nanti bisa diserapi. Nah dari situlah awal mula saya melakukan persiapan untuk mengikuti PKM ini. Nah banyak banget nih sobat peserta dari Kang Udin, dari mengikuti awal PKM dan sampai Kang Udin ini lolos pendanaan PKM 5 bidang tersebut. Nah mungkin bagaimana sih cara atau tips untuk dapat lolos gitu Kang Udin PKM ini? Oke, sebenarnya memang PKM ini ajang yang bergengsi banget ya Kang Epul, karena ini kan skalanya nasional, tapi perlu diketahui oleh kita bersama gitu ya, bahwasanya PKM ini meskipun skala nasional, kalau misalnya kita udah sampai tembus ke Timnas, itu setara dengan kompetisi-kompetisi tingkat internasional. Mengapa? Karena memang ini langsung dikeluarkan oleh kementerian begitu ya, oleh Dirjen Belnawa gitu. Karena memang untuk mencari inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan dari mahasiswa di seluruh Indonesia begitu. Sehingga pasti saingannya sungguh ketat begitu ya. Dan perlu banyak ribuan proposal yang masuk ke pusat, yang kemudian yang lolos di dana itu hanya beberapa ribu saja. Bahkan kita harus mengalahkan berpuluh-puluh ribu misalnya, atau kita mengalahkan proposal yang ada di kampus kita sendiri begitu. Maka tips dari saya sih sebenarnya yang pertama itu kita harus memiliki ide yang menarik begitu. Namun di samping ide yang menarik, bahwasanya PKM ini harus memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat begitu. Jadi bukan hanya sekedar PKM ini menarik begitu ya Kang Epul, tetapi bagaimana kita bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat begitu.
Nah, yang paling penting lagi dari lolosnya PKM ini adalah bagaimana proposal kita itu sesuai dengan panduan format. Jadi format ini jangan disepelekan begitu. Karena banyak banget yang kayak idenya bagus ya Kak Ekul, kemudian juga judul-judulnya juga menarik menurut saya gitu ya. Menarik banget, tapi mereka udah lolos pendanaan. Ternyata pas dilihat-lihat tidak sesuai dengan panduan. Maka mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan gitu, sesuai dengan panduan. Ya, insya Allah kemudian setelah kita berikhtiar, berusaha dengan kerja keras begitu ya, hasil kita serahkan kepada Allah begitu ya. Tapi ya alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk lolos pendanaan di tahun 2021 ini begitu. Wah, mantap sekali nih teman-teman, pengalaman dari teman-teman. Mungkin ada lagi nih kayak kesulitan gitu dan halangan serta menjalankan pas PKM ini teman-teman. Oke, baik. Sebenarnya memang setelah lolos pendanaan ini kan kita akan dituntut begitu ya untuk melakukan PKM kita, karena kan setelah kita melakukan penyusunan proposal kemudian dikirimkan ke Dikti begitu, kemudian nanti kita akan lolos pendanaan. Nah, setelah lolos pendanaan mau tidak mau ya kita harus melakukan kegiatan apa yang sudah kita ajukan begitu. Kebetulan di PKM tahun ini tahun 2021 saya itu lolos pendanaan PKM bidang riset eksakta begitu. Jadi saya melakukan penelitian selama kurang lebih 3 bulan. Hal yang menjadi kesulitan pada saat itu karena saat ini kondisinya pandemi ya Kak Ekul. Karena di situasi pandemi ini itu sungguh-sungguh menjadi hal yang butuh perjuangan banget begitu ya. Karena kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat pelik sekali. Nah, kesulitan-kesulitan seperti itulah yang kami hadapi, saya dan tim begitu ya. Karena kebetulan ternyata PKM saya ini karena saya membuat produk begitu tidak ada alat yang dapat kita gunakan tidak ada alat yang dapat menunjang di sekitar kami, saya dan tim untuk membuat produk saya, sehingga mau tidak mau ya kami harus melakukan pencarian alat ke luar kampus begitu. Nah, itu yang menjadi sulit karena kondisi pandemi, kemudian juga keterbatasan alat dan sejenisnya, maka menjadi kesulitan tersendiri khususnya bagi saya dan tim begitu. Tapi kita jangan sampai menyerah begitu saja. Justru kesulitan-kesulitan seperti itulah yang harus membuat kita terus berjuang begitu. Alhamdulillah pada akhirnya saya mampu menyelesaikan PKM saya begitu. Mantap sekali Kang Udin. Nah, bagaimana sobat Kapenta? Dari pengalaman Kang Udin ini kan dari awal sampai akhir dia sampai lolos pendanaan itu terus berjuang, terus berusaha sampai dia lolos pendanaan di tahun 2021 ini. Mungkin mudah-mudahan dari apa yang Kang Udin sudah jelaskan dan Kang Udin sudah ceritakan gitu pengalamannya itu dapat termotivasi untuk mahasiswa Fakultas Pertanian di tahun sekarang maupun di tahun selanjutnya. Oke, Kang Udin, tadi kan Kang Udin sudah menyinggung nih banyak sekali peserta atau mahasiswa yang ikut PKM, tapi banyak juga yang nggak lolos gitu. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang pas pembuatan proposal ini yang buat nggak lolos pendanaan itu kemudian? Oke, baik. Terkait berbicara mengenai kesalahan-kesalahannya, sebenarnya saya pun tidak tahu betul begitu ya mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi di PKM sehingga tidak lolos pendanaan, karena penilaian para reviewer begitu ya itu kan berbeda-beda gitu ya Kak. Jadi setiap PKM yang kita ajukan pastinya dinilai oleh reviewer yang berbeda juga begitu. Jadi yang perlu diperhatikan bersama sih menurut sudut pandang saya begitu ya. Saya juga pernah mengikuti beberapa kelas PKM gitu oleh PKM Center ternyata bahwa satu hal penting yang perlu kita perhatikan bersama adalah format begitu. Jadi sering diabaikan gitu ya Pak itu oleh seluruh mahasiswa, terkadang mereka melupakan format begitu. Jadi tips dari saya sebelum kita membuat PKM gitu, membuat proposal, maka alangkah lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu panduannya. Karena kan di dalam panduan itu ada beberapa buku, misalnya ada buku PKM tentang riset eksakta begitu, atau kewirausahaan dan sejenisnya begitu. Maka beberapa PKM itu ada panduan tersendiri. Maka salah satunya yang perlu diperhatikan sebelum kita menyusun proposal itu adalah panduan begitu. Panduannya itu harus seperti apa dulu. Misalnya batas maksimal halamannya itu bagian inti gitu. Misalnya dari pendahuluan sampai dengan daftar pusat itu hanya 10 halaman. Maka mau tidak mau itu harus kita ikuti. Jangan sampai itu diabaikan begitu. Kemudian juga terkait tanda tangan yang kayak pun. Biasanya juga karena ada beberapa persoalan begitu, ada saja mahasiswa yang membuat PKM itu tanda tangannya tanda tangan digital atau scanan. Sebenarnya itu tidak boleh begitu. Maka tanda tangan yang kita gunakan itu harus tanda tangan basah begitu. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara ketua.
tim, kemudian dengan dosen pembimbing dan juga penelitian kita begitu. Nah, misalnya kita punya ide nih, anak paperta, saya sebagai mahasiswa pertanian punya ide, tetapi ide saya ini sebenarnya lebih condong untuk dikembangkan oleh anak-anak teknik begitu. Yang mau tidak mau yang harus menjadi ketuanya itu adalah anak teknik. Kemudian yang menjadi dosen pembimbing itu adalah dari dosen teknik. Kenapa? Karena biasanya kesesuaian antara ketua tim dan juga dosen pembimbing dan PKM kita, di PKM kita itu harus memiliki korelasi atau relevansi yang jelas begitu. Makanya saran saya begitu ya, karena berkaca daripada pengalaman saya, maka itu juga perlu diperhatikan selain daripada format begitu, kemudian juga terkait tantangan dan sejenisnya, maka itu apa namanya yang perlu diperhatikan terkait dosen pembimbing. Juga mengenai ide yang menarik karena kan biasanya banyak banget ide. Ya bisa saja mungkin ide yang masuk itu ide-ide yang sudah umum begitu, yang biasa begitu. Maka yang misalkan cobalah angkat ide-ide yang menarik begitu pakai tools. Oke, nah Sobat Paperta tadi udah mendengarkan atau ya sedikit mendengarkan terkait PKM yang sudah Kang Wahyudi jelaskan, sangat terinspirasi sekali. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih mewakili dari beberapa mahasiswa fakultas pertanian. Apa sih yang memotivasi Kang Udin untuk mengikuti PKM ini, dan mungkin ada sedikit saran dan motivasi buat teman-teman mahasiswa fakultas pertanian agar nih supaya mau nih dia berminat ikut PKM di tahun 2022 nanti. Oke, baik. Berbicara mengenai motivasi ya, sebenarnya alasan kenapa saya ingin mengikuti PKM ini karena saya tipe orang yang suka ikut kompetisi begitu. Nah, kompetisi-kompetisi yang pada umumnya yang saya ikut itu adalah kompetisi yang biasanya dilaksanakan itu oleh kayak himpunan mahasiswa, BEM gitu. Tapi belum pernah saya mengikuti kompetisi yang langsung diselenggarakan oleh kementerian begitu. Karena ini merupakan ajang bergengsi, kata saya tadi di awal ya, PKM ini merupakan ajang bergengsi untuk bagaimana seluruh mahasiswa di Indonesia ini menuangkan gagasan-gagasan inovatif dan kreatifnya begitu. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa ternyata ya jika kita melihat daripada perjalanan alumni itu kakak tingkat itu pada saat bisa sampai tembus PIMNAS itu masya Allah luar biasa sekali begitu. Nah, saya tertanam dalam diri saya apakah saya bisa begitu seperti mereka gitu. Kemudian juga bisa mengenal beberapa gagasan-gagasan dari mahasiswa lain di seluruh Indonesia ketika saya bisa lolos PIMNAS begitu. Kemudian mencari pengalaman bagaimana sih rasanya saya lolos pendanaan, kemudian saya melakukan penelitian sampai saya bisa mengejar ke PIMNAS. Memang sampai saat ini saya belum lolos PIMNAS begitu, tapi saya harus tetap berjuang di bagaimana gitu bisa sampai ke PIMNAS begitu, karena ini aja bergengsi banget. Nah, di luar daripada itu, salah satu motivasi besar saya kenapa saya mengikuti PKM ini karena ketika kita dicatat sebagai mahasiswa yang lolos pendanaan ya berarti kita mendapatkan sertifikat begitu, kita diakui secara legal oleh kementerian bahwa kita sudah pernah memberikan gagasan untuk kemajuan Indonesia begitu. Dan kalau misalnya kita lolos pendanaan bisa saja kita ini bisa membantu jurusan kita dalam hal meningkatkan akreditasi, juga mempertahankan akreditasi karena memang ada kaitannya dengan kementerian begitu. Nah, itulah yang sebenarnya memberikan motivasi tersendiri kepada saya gitu. Dan juga tentunya ketika saya lolos pendanaan ya alhamdulillah saya bisa menambah bobot CV saya begitu ya, karena untuk kedepannya bagaimana begitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan untuk memberikan motivasi untuk teman-teman khususnya mahasiswa Paperta Tirta begitu ya, saran saya adalah bahwa teman-teman harus berpikir lebih jauh begitu ya teman-teman, karena PKM ini ajang bergengsi dan saatnya gitu. Inilah saatnya teman-teman untuk menunjukkan bahwa teman-teman bisa begitu, karena ketika teman-teman lolos pendanaan ya secara tidak langsung teman-teman akan memberikan kontribusi kepada jurusan kita begitu ya, atas nama jurusan, kemudian juga bisa membantu dalam hal nantinya meningkatkan akreditasi jurusan, kemudian mempertahankan akreditasi jurusan begitu. Selain daripada itu ya teman-teman tentunya akan memiliki banyak pengalaman begitu, karena ini menjadi hal yang berharga begitu ya teman-teman. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa misalnya teman-teman contohnya mahasiswa agro misalnya, kemudian ikut PKM nih, kemudian kebetulan misalnya PKM-nya ini nanti lolos pendanaan, jika memang memungkinkan untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir itu jelas bisa begitu, asal punya keterkaitan dengan bidang ilmu yang kita geluti saat ini begitu.
Jadi untuk teman-teman seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Ilmu kita, ayo gitu. Karena sebentar lagi nih akan dibuka pendaftaran PKM pendanaan tahun 2022. Karena biasanya akhir-akhir bulan ya, akhir-akhir bulan Desember biasanya sudah mulai gencar. Karena kan kebetulan di Paperta begitu sudah mulai ada kompetisi PKM tingkat fakultas gitu. Maka pasti ada kesempatan buat teman-teman ikut begitu. Dan saya di sini mengajak untuk teman-teman semua, ayo kita gebrakan gitu ya, PKM ini, dan kita bawa nama jurusan kita bawa nama Paperta gitu, agar kita bisa membuktikan bahwa teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian bisa lolos pendanaan dan bahkan sampai ke PIMNAS gitu. Wah, mantap sekali nih teman-teman, motivasi dari Kang Udin. Dicatat juga tuh, di akhir tahun ini mau ada gerakan tentang PKM ini. Jadi teman-teman harus nih ikut PKM di tahun 2022 supaya misalkan ada yang butuh masukan atau apa, bisa nanti hubungi kami. Ya, boleh banget kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran begitu ya. Jika penjelasan saya kurang begitu jelas begitu, maka saya membuka peluang besar kepada teman-teman mahasiswa Paperta khususnya yang ingin coba berdiskusi lebih lanjut, misalnya sudah membuat PKM ini, misalnya mengajak diskusi kepada saya untuk coba di mana sih letak kesalahannya. Saya welcome banget nih, karena saya ingin banget nih nanti tahun 2022 ya lebih banyak lagi gitu, bukan hanya saya yang akan lolos pendanaan gitu, tapi lebih banyak lagi, sehingga ya nama Paperta bisa terangkat begitu. Oh, ternyata ada nih banyak anak-anak Paperta yang bisa lolos pendanaan PKM, bahkan mungkin bisa sampai ke PIMNAS begitu. Amin. Nah teman-teman, sepertinya jumpa atau bincang-bincang kita ini sudah cukup lama banget ya Kang Udin. Jadi apa yang dibicarakan Kang Udin semoga dapat termotivasi mahasiswa Fakultas Pertanian ini supaya ikut nanti di tahun 2022 nanti. Ya. Mudah-mudahan nih misalkan teman-temannya ikut nih nanti supaya bisa lolos pendanaan juga gitu, seperti yang Kang Udin ya. Kalau bisa sih sampai PIMNAS ya. Iya, benar. Karena saya juga pengen sampai PIMNAS, tapi ya belum rezeki saya. Amin. Semoga mudah-mudahan nanti nih teman-teman yang ikut PKM tahun besok didoain supaya masuk PIMNAS. Amin, ya Allah, amin. Nah, mungkin sekian dari saya Pulau dan Kang Walidin. Dan chat lagi teman-teman, misalkan memang ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa hubungi Kang Walidin. Kontak bisa ada di sebelah sini ya teman-teman. Kemudian mungkin perbincangan kita pada siang hari ini terkait PKM sudah cukup kali ya. Semoga apa yang Kang Udin sampaikan ke sobat Paperta bisa bermanfaat juga dan bisa memotivasi gitu ya teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian agar ikut PKM di tahun depan. Iya, siap. Dari saya sih terima kasih banyak Kang Udin. Terima kasih Semoga juga. sehat selalu, tetap semangat penelitiannya. Terima kasih Kang Udin ya. Sekian dari saya Pulau dalam memandu acara siang hari ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paperta Jaya. Jaya.